Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sumarina dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 jaringan komputer, yaitu membuat jaringan komputer sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut tugasnya. Cisco Packet Tracer bisa diinstal dari netakad.com di sini ya. Diinstal, di-download dulu, diinstal. Oke, kemudian langsung ke soal pertama. Membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan satu buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita siapkan komputer, pilih end device, pilih PC, kita siapkan PC 4, 1, 2, 3, 4, kemudian 1 buah network device, pilih switch, 1 buah switch, dan kita hubungkan dengan kabel, kita pilih kabel copper strike, hubungkan setiap komputer dengan switch. Oke, sudah. Kita konfigurasikan setiap komputer IP address-nya. Pilih config, fast ethernet, kemudian pilih static. Kita isikan IP address 192.168.1.2. Subnet masknya default. Isi selanjutnya config, fast ethernet. Kita isikan 192.168.1.3. Sembilan dua satu delapan titik satu titik empat. Yang terakhir config fast ethernet 192.168.1.5. Kita tes jaringan dengan klik salah satu komputer dan kita pilih desktop, pilih command prompt, kita ping ke alamat IP yang lain. 1.3. Oke, koneksi ya. Kemudian ke 4 connect ke 5 connect ya. Oke, kita cek ke isi selanjutnya. Desktop, command prompt, ping 192.168.1.234. Kita connect ke 45. Oke, connect terus ke yang kelima. Oke, connect ya. Oke, sekarang ke yang isi 3. Desktop, ping 192.168.1.5. Oke, semua sudah connect ya. Oke, kita dulu. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Buatkan satu buah server HTTP
yang terhubung dengan 4 buah komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Kita buat server. Sini sudah ada 4 buah komputer dan switch. Kita tambahkan server. Pilih end device dan pilih server. Tambahkan server. Sini aja. Setelah itu kita hubungkan dengan switch. Koneksikan sama ya, strek berbeda. Oke, habis itu kita konfigurasikan IP address-nya. Pas Ethernet. IP address-nya kita buat statik dengan IP 192.168. Kemudian kita pilih service. Kita on-kan HTTPS-nya juga on. Kemudian server sudah. Kita coba dulu. Tutup. Kita tes setiap komputer. Kita tes pakai command prompt. Komputer 1 terhubung tidak dengan server ping 192.168.1.1. Oke, terhubung. Kemudian kita juga tes dengan menggunakan web browser dari PC 1 dulu. Web browser. 192.168.1. Sudah terkonek ya untuk PC 1. Kemudian kita coba ke PC 2. Tes jaringan PC 2. Komen dulu. Kita pilih server 192.168.1.1. Oke, terkoneksi. Kemudian kita coba web browser. Ini PC 1 ya, kita tes ke Oke, terhubung ya PC yang ini. Kita coba ke PC selanjutnya. PC komputer ketiga dengan PC 2. Ping ke server 192.168. Oke, terkoneksi. Kemudian kita coba web browser. Kita ketikkan 192.168.1.1. Oke, terkoneksi. Komputer ketiga. Kita coba ke komputer keempat. Pilih desktop, kita pilih dulu ke server 192.168.1.1. Terkoneksi. Kemudian kita coba dengan web browser. Kita ketikkan habis server. Oke, semua komputer sudah terhubung dengan server. Kita tutup. Soal nomor 2 sudah. Sekarang soal nomor 3. Buat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Tadi HTTP sudah, sekarang buat satu buah server DNS. Oke.
Oke, kita tambahkan satu server DNS. Satu server DNS. Pilih server satu lagi untuk DNS. Kemudian kita hubungkan. Kita setting service DNS service, pilih DNS. Kita tes jaringan dulu. Alhamdulillah sudah terkoneksi dengan server DNS telekom.com. Oke, kita coba ke PC yang lain. Komputer kedua. .com. Enter. Nah, alhamdulillah sudah terkoneksi dengan DNS. Kita coba ke PC ketiga. PC ketiga. Kemudian soal nomor 4 membuat struktur jaringan sesuai dengan yang dihubungkan dengan router. Kita buat jaringan pertama dulu. Satu PC, dua server, dan satu switch. Dihubungkan dengan switch. Oke. Kita hubungkan kabel dengan kabel. IP-nya dulu. Gateway-nya kita buat 168.1.1.5. DNS servernya 192.168.1.1.3. Kemudian IP address-nya kita tambahkan 1.2.18.18.18.18. Oke. Kemudian servernya kita namakan server Hilcom. Di sini server Hilcom. Double gate-nya disamakan 192.168.1.5. dan servernya sama 198.1.3. Oke, terus IP servernya itu 192.168.1.1. Subnetmasnya default. Kita langsung ke services sekalian. HTTP-nya di-on-kan semua, DNS-nya kita on-kan, dan
kemudian kita isikan sesuai yang di sini sekalian. Misalkan ilkom.com dengan adresnya 192.168.1.1 kita add-kan, sekaligus yang di sini pendilkom.com. Adresnya nanti kita buat jaringan yang berbeda dengan alamat IP yang berbeda. Nanti kita kasih adres 10.0.0.1. Sudah. Kemudian tadi konfignya sudah. Ya. Udah servernya. Sekarang untuk yang DNS config tadi dinamakan DNS server DNS dengan default gateway-nya disamakan 168.1.5, DNS servernya 192.168.1.3, kemudian tadi IP-nya di sini ya 192.168.1.3, subnet masknya default. Oke, service-nya HTTP-nya udah on, kemudian DNS-nya di-on-kan juga. Nama ini dimasukkan di input semua ya. ilkom.com, address-nya 92.168.1.1, dan yang pendilkom. Pendilkom.com, adresnya 10.0.0.1. Oke, ini IP adresnya tadi sudah. Oke, sekarang kita ke jaringan kedua. Jadi sudah ya. Kita istirahat sekali ya. Kita buat jaringan yang bawah. Kita pilih PC device, kemudian kita pilih server lagi satu. Kita tambahkan device berupa switch. Kita tambahkan switchnya. Kita hubungkan dengan kabel ke switch. Oke, terus selanjutnya juga post ethernet. Oke, kita konfigurasikan dulu IP address-nya. Untuk yang PC1 kita buat default gateway-nya 0.0.5, DNS servernya 10.0.0.1. Oke, terus untuk IP address PC1 kita buat 10.0.0.2, subnet masknya default. Oke, ini untuk yang PC1 udah. Kita tutup dulu. Kita buat yang servernya, config IP config-nya kita buat server pendilkom.com. Terus kita isi default gateway-nya 10.0.0.5, DNS servernya 10.0.0.1 ya. Fast ethernet-nya ini karena di servernya langsung, dan ya address-nya tadi 10.0.0.1, address-nya subnet masknya default. Kita setting sekalian services HTTP-nya on semua. Oke, terus kita ke DNS-nya on dan kita isi semuanya. pendilkom.com dengan adresnya 10.0.0.1. Kemudian kita isikan yang jaringan lain juga, ilkom.com, adresnya tadi 192.168.1.1 agar mengenali. Ya, sudah semuanya. DNS sudah, HTTP sudah, IP config-nya sudah. Kita coba tes jaringan. Belum deh. Kita hubungkan dengan router. Nah, ini router. Pilih yang satu. Ini kali ya.
dua jaringan dengan router. Kita hubungkan dengan kabel juga straight. Fast Ethernet saja ke sini. Tersambung aja. Tadi saya nyalain nol dulu ya. Kemudian kita setting routernya, konfiguratornya. Kayaknya tadi yang nol itu yang bawah dulu ya. Jadi konfigurasinya, IP konfigurasinya dengan default gateway-nya tadi 10.0.0.5. Oke. Dan yang satu itu yang atas tadi 192.168.1.5. Cara bebasnya default. Oke. Kita routing statiknya. Kita hidup dulu. Networknya jadi 192.168.1.5. Oke. Kemudian RIP routing. Oke, coba dulu. Hijau juga ya. Kita tutup saja. Oke, hijau juga ya. Dan kita coba tes jaringan. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 tersambung. Pastikan PC 0 dan PC 1 tersambung. Kita coba ke desktop. Command prompt. Kita desktop. Command prompt. Tapping ya. Kita ping ya. IP address yang PC 0 tadi 10.0.0. IP address yang PC 0 tadi 10.0.0.2. Bismillah. Oh, ternyata ada request tempo sekali. Coba lagi. Oh, ternyata ada request tempo sekali. Terkoneksi ya. Alhamdulillah sudah lancar. Kemudian kita gantian. Ping dari PC1 ke PC0. Ping dari PC1 ke PC0. Kita gantian yang PC1 dan pilih command prompt. Kita ping yang 192.1.2. Yang 192.1.2. Terkoneksi ya. 2. PC0 ke PC1 terkoneksi dan PC1 ke PC1 terkoneksi dan PC1 ke PC0 semua juga terhubung. Sekarang kita coba sudah terhubung semua. Akses. Sekarang kita coba dari PC1. Akses dari web browser. Dari PC1. Dari web browser. Nah, ini web browsernya. Klik. Enggak lama ya. Ini PC1. Nanti dibuka ilkom. Ini PC1. Nanti dibuka
ketikkan ilkom.com, ilkom.com. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Kemudian buka web browser dari PC 6, dari PC 1, ini PC 6, dari PC 6 kita tutup PC 0 ya, PC web browsernya dibuka, PC 0 ya, ini web browsernya dibuka, proses, taruh proses. Nah ini dari PC 0 buka akses pendilcom, buka akses pendilcom.com. Yeay, sukses. Oke, soal nomor terakhir sudah selesai. Soal nomor terakhir sudah selesai. Seperti ini jaringannya terkoneksi dengan baik. PC 0 bisa terhubung dengan PC 1. PC 0 klien PC 0 juga bisa mengakses server server pendilcom.com. Itu pun sebaliknya PC 1 bisa mengakses PC 0 dan mengakses server ilkom di jaringan PC 0 dan mengakses server ilkom di jaringan yang berbeda. Dari rangkaian praktik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan dasar, layanan FTP dan layanan DNS dapat berjalan dengan baik apabila setiap perangkat dikonfigurasi secara benar. Melalui pengujian ini terbukti bahwa seluruh komputer terhubung satu sama lain dan dapat berkomunikasi melalui jaringan. Selain itu, penambahan server HTTP berhasil memberikan layanan web yang dapat diakses oleh seluruh komputer. Ketika DNS server terkonfigurasi, akses terhadap layanan web menjadi mudah karena komputer dapat membuka halaman server menggunakan nama domain, bukan hanya alamat IP. Semua pengujian mulai dari link antar komputer hingga akses domain seperti ilkom.com dan pendil.com berhasil dilakukan tanpa kendala. Ini menunjukkan bahwa konfigurasi switch, PC, server, HTTP, dan server DNS telah jalan dengan benar, serta seluruh perangkat saling terintegrasi dengan baik dalam satu topologi jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.